Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada hari ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana kita mengimport pustaka yang sudah terlanjur ditulis secara manual pada aplikasi word processor, misalnya MS Word atau LibreOffice Writer dan seterusnya. Nah, kalau pada reference manager yang berbayar seperti EndNote, setahu saya ada aplikasi fitur bagaimana mengconvert dari MS Word, pustaka MS Word itu ke dalam database EndNote secara cepat. Jadi saya buka saja seperti ini, misalnya ada manual, ini dibuat manual ya, citasinya maupun daftar pustakanya. Nah, kemudian kalau pakai EndNote itu ada di sini, kemudian di blok seperti ini, kemudian ada convert kalau nggak salah into database EndNote. Tapi kalau aplikasi reference manager yang gratis seperti Mendeley, setahu saya tidak ada fitur seperti itu. Jadi kita ada teknik solusinya yang akan saya share pada hari ini. Oke, jadi kebanyakan dari kita mungkin ya kita datang mengenal Mendeley setelah kita banyak melakukan atau menulis artikel ilmiah menggunakan manual citasinya dan daftar pustakanya. Ya, ini contohnya seperti ini saya ambilkan bagaimana kita membuat manual. Kesulitannya kalau kita nanti akan diminta untuk mengubah style, ya, misalnya ini adalah misalnya style dari IOP conference misalnya ya, diminta menjadi APA atau Harvard dan sebagainya, Nature, Vancouver dan seterusnya akan kesulitan ya. Kalau 1 2 gampang, kalau 5 atau 15 25 nah, kita akan kesulitan. Ditambah lagi kalau kita harus menyisipkan pustaka yang model seperti ini ya, penomoran ini. Kalau misalkan di sini ada satu lagi citasi, yang ini menjadi 2, seperti ini misalnya ya. Ini yang baru misalnya, nomor 2. Nah, ini maka nomor yang di sini harus diganti nih menjadi 4. Maaf, ini 3, ini 3 misalnya ya. Kemudian di sini harus menjadi 4, yang ini 5 dan 6. Nah, berarti yang di sini yang tadinya 3 akan dia menjadi 4 karena ada sisipan di sini nih, tambahan yang baru. Oke, nah itu kesulitannya. Makanya kita lebih mudah menggunakan bekerja secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita sudah terlanjur membuat mengumpulkan pustaka manual ini, kemudian mengkonversinya, convertnya ke database Mendeley. Nah, akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Oke, stay tune. Jadi ada fasilitas pencarian online yang gratis. Nanti linknya akan saya tulis di bawah situ ya. Nah, ini satu. Kemudian apa ini snowelm.com, kemudian ada gitmacropus.org, nah seterusnya. Nanti akan saya tulis di bawah. Ada lagi yang cara panjang di sini juga bisa, tapi saya tidak rekomendasikan. Agak agak panjang, lebih mudah menggunakan yang ini, online services. Oke, ini sudah saya buka linknya. Ini ya, ini uh, pertamanya adalah kosong seperti ini. Oke, kita refresh saja. Nah, yang ini juga refresh juga. Oke, tidak mau. Oh, reset. Oh, oke. Uh, oke, saya buka yang baru, yang baru. Jadi yang ini. Uh, open link. Nah, ini sama. Ya, satunya berarti. Ini yang belum saya buka. Oke. Nah, seperti ini awalnya ya. Awalnya ini, kemudian nanti sebetulnya kita akan minta tolong sistem ini untuk mencari pustaka yang tadi koleksi itu. Nah, saya contohkan saja. Ini saya punya 5 ya. 5 saya tidak memerlukan informasi ini, saya hapus saja. Oke, ini saya copy ya. Kemudian, nah yang ini jangan lupa, ini meminta ada dipisahkan masing-masing entry pustaka itu dengan 2 baris kosong with 2 new lines. Jadi di sini harus dibuat menjadi ada 2. Nah ini dan panda, kemudian terakhir adalah dash. Nah seperti ini. Nah kemudian kita make bibtex source. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nah, hasilnya seperti ini.
blok di highlight ya biasa. Kemudian kita menggunakan ini text editor. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman biasa di Windows itu native aplikasinya adalah Notepad ya. Nah, saya menggunakan EditPad sama saja. Jadi nanti seperti ini ya. Seperti ini, kemudian saya buat satu lagi yang baru. Nah, kalau kita menggunakan yang satu lagi, ini. Jadi enter a list of citation with each one on a new line. Jadi satu baris minimal. Maaf, bukan yang ini berarti. Yang ini. Yang ini ada 5 pustaka. Kemudian masukkan ke sini. Set. Kemudian kita biarkan saja untuk RIS. Yang tadi cara tadi ini dia menggunakan file BIB nanti. Yang ini adalah RIS. If we search, bagaimana tampilannya nanti set seperti ini. Nah ini Hamid ini citation ini dicari ketemu yang match adalah ini. Sedang mencari filenya. Yang ini kemudian sama terus. Nah ini yang di sebelah kanan ini adalah file sistem RIS-nya. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang kuning-kuning ini adalah yang match ya. Ini adalah jenis file penulisan versi format RIS-nya. Oke, langsung saja mempercepat waktu. Jadi nanti ada 5 ya. Ini kemudian download seperti tadi. Kalau ini adalah copy, kemudian paste ke text editor ke sini tadi sudah. Nah, kalau yang ini dia ada ini kita ada tombol untuk download all selected citations. Nah, kemudian menyimpannya. Apa ini? Berarti tadi saya sudah buatkan. Nah, ini, misalnya saya buat namanya ini. Kemudian dikasih ini sudah RIS ya. Kemudian save biasa. Saya tidak lakukan lagi di sini. Oke, jadi kita sudah punya 2. Nah, nanti ada 2 file yang kita kumpulkan tadi manual itu, yaitu ini file BIB dan satu file RIS. Tapi ini adalah tadi saya pencariannya adalah menggunakan 4 ya, yang pustaka terakhir yang ini tidak tercopy tadi. Jadi ini enggak ada ketika untuk pencarian yang sudah saya simpan. Jadi saya punya hanya 4 saja. Oke, jadi kemudian step berikutnya adalah atau begini saja supaya ini mudah, ini saya buat lagi saja yang 5 ini. Namanya apa tadi? Namanya adalah import ya. Import RIS. Replace yes. Oke. Nah, yang ini copy sudah tadi kan. Nah, masukkan ke sini. Ini yang ini BIB, saya tutup saja dulu. Ini yang ini. Nah, ini yang 5 pustaka baru saya buat, kemudian saya simpan. Oke. Mana nih? Save as. Import BIB. Kemudian namanya ini. Nah, sehingga menindih yang tadi 4. Oke. Nah, sekarang sudah punya 2 file. Ini database pustaka untuk reference manager, bentuknya RIS dan BIB. Selanjutnya adalah sama, kita mengimportnya, kita buka Mendeley kita, ini masih kosong ya. Kita add file. Nah, kita tidak perlu lakukan dua-duanya sebetulnya ya, karena ini hanya untuk demo saja. Jadi nanti dipilih salah satu, misalnya BIB saja yang digunakan. BibTeX file. Nah, sebentar, ini berarti filenya hanya 4 ini. Yang terakhir tidak tercari ini ya, jadi masih sama nih. Oke. Ini tadi yang BIB. Sebentar, kalau yang RIS apakah 5? Import RIS. Mana filenya, malah nggak ada. Oke, saya ulang saja yang RIS ya. Yang RIS adalah ini, download file, import, ini. Kita cek dulu ada nggak filenya. Nah, ini ya. Terakhir ketemunya adalah jurnal untuk dash ini. Oke. Nah, kita import
file yang RIS, import RIS. Nah, nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian tahapan terakhirnya yang jangan lupa bahwa mulai dari pustaka yang baru kita import ini, kita validasi informasinya. Jadi misalnya ini saya buka seperti ini ya, untuk mencocokkan bahwa informasi yang diunduh tadi secara cepat itu akurat. Jadi ini Hamid itu jurnalnya Jurnal Poultry Science, Asian Journal Poultry Science. Ini Hamid ini sudah betul. Kemudian jurnalnya ini juga betul, tahunnya 2000. Nah, ini kan, ini dia 2017. Ini terpanennya 2000. Oke, judulnya dulu. Status of Poultry Private Sector of its Development sama. Nah, jadi ini adalah yang tidak pas, 17. Volumenya 11, nomor 1 sama, halamannya 113.2. Ada nomor seperti itu ya. Oke, jadi kita edit seperti ini kalau mau sama. Oke, nah yang kedua, Hasan misalnya ini. Hasan ini bahkan tidak terpanen. Ini effects of Tulsi leaf extract. Ini jurnalnya tidak terpanen, Hasan. Jadi kita harus masukkan ini jurnalnya ini 2016 sama, sudah betul. Volumenya tidak terpanen, 14, nomornya 1. Pages-nya ini penomorannya agak aneh nih, ada titiknya seperti ini, tapi biarkan saja. Oke, nah abstrak memang tidak terimport karena kita tadi informasinya adalah hanya informasi judul, nomor jurnal, authors, nama jurnal, pages, dan seterusnya itu. Jadi demikian, jangan lupa yang terakhir, step terakhir setelah mengimport itu adalah memverifikasi ya. Tapi yakinlah bahwa setelah kita masukkan seperti itu, misalnya seperti ini ya, kita akan mencoba ini nanti. Oke, yang nomor 1 misalnya ya. 1 itu Hamid, judulnya adalah Status of Poultry Industry in Bangladesh. Ini di sini akan kita buat secara otomatis. Nah, jadi insert, mungkin Hamid di sini boleh. Status of Poultry Industry in Bangladesh berarti ini. Nah, oke. Insert. Nah, ini dia. Kemudian kita buat ref-nya yang otomatis ya. Nah, oke. Kemudian kita insert bibliografi. Satu saja untuk demo. Nah, seperti ini. Nah, nanti keuntungannya kalau kita mau ganti style, nih, ini American Psychology Association 7 Edition. Kalau mau ganti Chicago, misalnya, jurnalnya minta Chicago, dia akan ganti. Oke, refresh. Kemudian kalau minta Harvard, nah dia akan ganti. Atau minta IOP, Conference Series, IES. Nah, gitu. Jadi ini yang otomatis, ini yang kuning ini manual. Nah, ini otomatis. Jadi nanti kalau ada penambahan di sini misalnya ya, penambahan citasi, ya di sini nomornya berarti kalau situ 1, 2, ini berarti 3. Nah, oke. Nanti di sininya penomorannya yang berikutnya tuh yang ini menjadi 4, yang 4 menjadi 5, yang 5 menjadi 6. Yang di sini yang tadinya 3 berarti menjadi 4 karena disisipin 1. Nah, seterusnya. Jadi akan secara membutuhkan waktu kita untuk mengedit hal-hal yang sifatnya sebetulnya bisa diantisipasi dengan menggunakan pendekatan otomatis. Demikian mudah-mudahan yang saya tunjukkan ini berguna, dan kalau suka dengan channel ini jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, sampai ketemu tutorial berikutnya.